Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara kita, mungkin Anda bukan kita, gimana cara membenarkan rizki yang diuji dan rizki yang terhambat akibat dosa, Ustaz? Ya sederhana, Anda sedang berdosa enggak gitu? Melakukan perbuatan dosa enggak? Yang dengan dosa itu menghambat rizki yang halal datang. Karena rizki itu sifatnya bisa dua, bisa yang halal, bisa yang haram. Jangan disebut dengan rizki itu konotasinya halal saja. Tidak, ada rizki yang haram. Rizki yang didapatkan dari proses yang haram. Awas ya, hati-hati. Rizki itu kata netral, segala yang didapatkan. Tergantung prosesnya. Kalau prosesnya halal, sifatnya halal. Kalau haram, sifatnya Makanya ketika kita berinfak dari rizki, Allah mengatakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian rizkimu. Para ulama mengatakan dari makna mimma itu salah satu pengertiannya adalah dari yang halal bukan yang haram. Baik ya? Nah, jadi yang pertama, bagaimana cara kita bisa mendefinisikan dan memastikan bahwa kita belum dapat nih ikhtiar, apakah ini dari ujian terlambat kita dapatkan dalam tanda petik, atau memang terhambat karena yang perbuatan dosa yang dikerjakan. Ya, pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, sifat rizki itu tadi saya katakan bisa ditempuh dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Kalau haram jadi dosa, kalau halal jadi pahala. Yang kedua, sebetulnya tidak ada kata terlambat dalam rizki, itu nggak ada kaidahnya. Kalau kita berikhtiar, rizki diturunkan. Apa dalilnya? Itu di Quran surah 51. Ayat berapa? 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditetapkan rizkimu, terukur dan akan diberikan, dijanjikan diberikan sesuai dengan ikhtiarmu. Jadi kalau kita berikhtiar, rizki turun tuh. Tapi pertanyaannya, turunnya diakumulasikan atau secara bertahap langsung diberikan? Itu dulu. Atau pertanyaan yang kedua, rizkinya langsung dalam bentuk materi yang diberikan, atau Allah menginginkan rizki yang lain dulu yang diberikan. Setelah rizki yang lain didapat, baru yang ini diakumulasikan. Contoh, Anda bekerja tuh, keluar keringat, mutarkan dagangan gitu kan, muter. Ingat ya, ingat kaidahnya. Yang memberikan rizki siapa? Allah. Ingat betul itu ya. Jadi bukan karena hebatnya Anda ikhtiar rizki datang, bukan. Karena Allah. Bisa jadi Anda nggak muter-muter, orang datang, Pak beli Pak. Bisa jadi Anda muter-muter nggak ada yang beli. Supaya Anda sadar yang ngatur rizki siapa? Allah. Ya. Tapi kalau Anda mau muter itu diakumulasikan, turun tuh, disiapkan. Tapi nanti kadang-kadang akumulasinya tidak langsung. Mungkin nggak ada yang beli dulu tuh, nggak ada yang beli dulu, sambil muter nggak ada yang beli. Tapi Allah kalau ingin munculkan rizki yang lain. Rizki yang lain itu apa? Pengetahuan Anda, potensi Anda, perjuangan Anda yang tidak bisa dibeli dengan uang. Anda bisa tahu akses jalan ini kemana. Anda bisa tahu orang-orang ini siapa saja, aktivitasnya ramai atau tidak. Jalan ini punya jalan alternatif atau tidak. Nah, semua yang Anda lalui itu Anda akan butuhkan di masa depan. Anda akan sadar bahwa satu saat, oh ini saya pernah melewati jalan ini. Itu dulu satu tuh, yang harus kita pahami. Nah yang kedua nanti, begitu muter-muter nggak ada yang beli. Begitu saat duduk tiba-tiba orang datang, Pak beli berapa Pak harganya? 1, saya beli 10 ya. Sebetulnya 10 itu akumulasi perjalanan Anda tempat 1, tempat 2, tempat 3 sampai terakhir Anda menetap. Selesai. Jelas? Nah sekarang yang ketiga saya kasih amalan. Bagaimana amalan yang mempercepat rizki? Minta doanya Ustadz untuk kelancaran urusan saya. Nah ini doanya, saya kasih amalannya dulu. 1. Sudah? Saya ulangi. Fokus ya. Amalannya 1. Sudah? Belum bisa. Kalau sudah ya sudah. Amalannya pertama sholat. Apa? Kalau sudah berkeluarga, kalau bisa sholatnya berjamaah. Minta, sama-sama berdoa, suami istri berdoa, sholat. Baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Wa'mur ahlaka bis sholah, wastabir 'alaiha. Siapa yang bisa lanjutkan, angkat tangan. Dapat hadiah 1 juta ya. Perintahkan keluargamu sholat
Sabar dalam menjalani itu. Kita nggak minta kamu yang menghasilkan rizki. Dengan sholat itu, kami yang kasih engkau rizki. Itu dalilnya. Satu kali, ini kisah nyata. Ada satu keluarga, ayahnya pulang bekerja, saya persingkat dan ini akhir kajian kita. Ini kisah nyata, saya nggak cerita yang fiktif. Begitu pulang, ayahnya mendapati anaknya sudah tertidur lelap. Lalu bertanya pada istrinya, "Ma, anak-anak sudah sholat isya belum?" Istrinya nangis. "Belum, Pak." Kalau belum, dibangunkan dulu sholat. Nangis istrinya. "Pak, aku tadi itu pura-pura masak di dapur untuk menenangkan anak-anak, untuk memberikan kesan ada makanan yang sedang dimasak. Sampai mereka tertidur. Aku takut kalau aku bangunkan lagi, mereka ingat lagi belum makan. Sementara tidak ada makanan di rumah. Dan suami tidak pulang tidak membawa apa-apa." Perhatikan ya kalimatnya. "Ma, jangan mengatur yang bukan urusan kita. Rizki itu urusan Allah. Urusan kita itu menyembah Allah. Yang penting kita tunaikan tugas kita menyembah Allah dan merawat anak-anak kita untuk menyembah Allah dan biarkan Allah menunaikan tugasnya untuk memberikan rizki pada kita." Udah kalah. Makanya kembali kepada pertanyaan pertama, kalau ujian iman pada calon istri itu lewat, kesananya lewat semua. Tuh ya, ingatkan pertanyaan pertama tadi. Maka apa yang terjadi? Anaknya dibangunkan lagi, sholat. Dan anaknya ngikut. Gak ada kalimat pertamanya, Masya Allah, "Ma, makanan udah siap." Bilang, kan? Sholat wudhu, sholat jamaah. Tuh dua anaknya, sholat jamaah. Tahu apa yang terjadi? Begitu selesai menunaikan sholat, tiba ada tetangga ketuk pintu. "Assalamualaikum." Begitu dibuka, dia bawa satu nampan makanan yang enak-enak dimasaknya. Di masa itu yang paling enak. Dia katakan, "Fulan, ini aku ada hadiah makanan untuk Anda." Kaget orang rumah ini, si suaminya bertanya, "Kok kenapa tiba-tiba Anda memberikan dan mengantarkan makanan ini kepada kami?" Kata orang ini mengatakan, "Saya mengundang sahabat saya datang ke rumah. Saya jamu dia, saya siapkan makanan yang paling enak, yang biasa kami sukai. Begitu nyampe di rumah kami diskusi, kami berdebat. Dalam debat itu tidak ketemu, akhirnya merasa tidak nyaman. Teman saya langsung pamit tanpa makan makanan ini." Makanya kalau bertamu aja, jangan berdebat. Makanan jadi nggak enak. Gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Lalu saya langsung berkata secara spontan, "Ya Allah, karena dia nggak mau makan, aku akan bawa makanan ini keluar dan akan berjalan sampai kakiku berhenti di tempat yang Engkau tentukan dan di tempat itulah aku akan berikan makanan ini kepadanya. Wallahi aku bersumpah demi Allah, aku keluar dari rumah membawa makanan ini dan terus berjalan melewati rumah sipulan, tiba-tiba kakiku berhenti di sini. Dan di tempat inilah aku kemudian berikan makanan ini kepadamu." Setelah itu diterima, dibacakanlah ayat tadi oleh suami kepada istrinya, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu konsisten dalam sholat, sabar dalam menjalani itu. Kami nggak minta rizki darimu, tapi kami akan berikan rizki kepadamu ketika engkau membangun hubungan denganku, kata Allah. Nah, itu ya. Alhamdulillah. Paham sampai sini?